Empat bangunan sekolah dasar negeri Cibarek Bek 1 di Cianjur terbakar hebat. Ratusan peternak dan pegiat domba Garut dari berbagai daerah di tanah air mengikuti adu ketangkasan domba. Mike Tyson dan Floyd Mayweather Jr. dijadwalkan akan berduel dalam pertandingan tinju bertajuk Hall of Famers pada awal tahun 2026. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, diduga akibat korsleting listrik, 4 bangunan sekolah dasar negeri Cibarek Bek 1 di Cianjur terbakar hebat. 2 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk proses pemadaman. Tolong minta damkar, gak ada susah. Beginilah saat api melahap 4 bangunan sekolah dasar negeri Cibarek Bek 1 di Desa Cibarek Bek, Kecamatan Cipeber, Kabupaten Cianjur yang terjadi pada Sabtu malam lalu. 4 bangunan sekolah yang terbakar ini terdiri dari perpustakaan, toilet, masjid, dan dapur sekolah. Selain bangunan, kebakaran ini juga menghanguskan ratusan buku, televisi, komputer, dan printer sekolah. 2 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk proses pemadaman dan api baru bisa dipadamkan setelah 3 jam. Dugaan sementara kebakaran 4 bangunan sekolah ini akibat korsleting kelistrikan. Sementara menurut Kepala Sekolah SDN Cibarek Bek, Edia, kebakaran 4 bangunan sekolah ini tidak begitu berdampak untuk proses belajar. Hanya saja, musola yang biasa digunakan untuk belajar agama, untuk sementara waktu dipindahkan belajarnya di halaman atau di ruang kelas lainnya. Ini yang terbakar ada 4 ruangan SD Cibarek Bek 1 ini. Yang pertama ruang perpustakaan dan juga di dalamnya sekaligus sebagai ruang operator sekolah. Yang keduanya digunakan sebagai dapur, kemudian WC, dan yang terakhir musola. Itu kronologisnya semalam sekitar pukul 11.45 ada yang memberitahu saya di salah satu guru di grup sekolah, langsung menuju lokasi dan itu api sudah sangat besar. Kini pihak sekolah berharap setelah peristiwa yang membakar 4 bangunan sekolah ini agar bisa secepatnya diperbaiki kembali. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran Kota Sukabumi berusaha menyelamatkan seekor lutung Jawa yang kritis akibat tersengat listrik tegangan tinggi. Namun saudara, akhirnya lutung Jawa tersebut mati tak tertolong. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Sebuah video amatir memperlihatkan seekor lutung Jawa yang awalnya berada di atas pohon dan kemudian melompat ke kabel listrik PLN yang memicu percikan api dan suara ledakan. Akibatnya lutung tersebut ditemukan oleh warga dalam kondisi tak berdaya di atas atap depan Hotel Spark Odeon di Jalan Pajagalan, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Petugas damkar Kota Sukabumi yang datang langsung melakukan evakuasi dan memberikan pertolongan pertama. Petugas berusaha menyelamatkan seekor lutung Jawa yang kritis akibat tersengat listrik tegangan tinggi, namun tetap tidak tertolong. Menurut Dadi Kusmawandi, Kasih Pemadaman dan Penyelamatan Damkar Kota Sukabumi, saat dievakuasi lutung itu masih memiliki denyut nadi tapi sangat lemah. Melihat kondisi lutung yang semakin memburuk, petugas memutuskan untuk memberikan upaya pertolongan darurat.
Namun upaya ini tidak berhasil, lutung tersebut kemudian dibawa ke Mako Damkar. Awal mulanya lutung tersebut tidak diketahui dari mana asalnya. Yang laporan itu dari warga sudah mengetahui bahwa lutung tersebut sudah ada di lokasi depan Organ Park. Dan ada kejadian yang pertama itu lutungnya dari atas pohon loncat mengenai kabel listrik suket, yaitu saluran tegangan tinggi ya. Diduga lutung ini merupakan hewan peliharaan yang kabur karena di kota Sukabumi jarang ada lutung liar. Dari bekas pengait yang ditemukan, kemungkinan besar hewan ini dipelihara oleh seseorang. Andries Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. 4 orang anggota polisi di wilayah Polda Jawa Barat mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat dari sebelumnya. Kenaikan pangkat diberikan sebagai bentuk apresiasi dari pengamanan aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Ini keempat orang tersebut adalah AKP Nova Bayangkara yang menjadi komisaris polisi. Lalu ada Sandi Tatiadi Koswara dari Aibtu menjadi Ibda. Selanjutnya ada Sherlita Putri Rabania dan Ad Zulfakor dari Bribda ke Bribtu. Mereka sebelumnya mengalami luka serius saat mengamankan aksi unjuk rasa di wilayah Jawa Barat. Ibda Sandi Tatiadi mengaku dirinya mengalami retak tempurung kepala sehingga harus menjalani operasi dan penggantian tempurung kepala. Ya, pada saat itu saya sedang berada di gerbang Polres Karawang, sedang pengamanan aksi unjuk rasa. Kemudian tiba-tiba ada bunyi petasan dan lemparan batu, dan akhirnya saya terkena lemparan batu. Langsung saat itu Bapak, apakah Bapak masih sadar bisa menyelamatkan, atau Bapak udah langsung terkena itu langsung Bapak tidak sadarkan diri atau seperti apa? Masih sadar dan dibawa ke masjid waktu itu untuk diobatin dulu. Lukanya seperti apa Pak? Apakah itu lukanya gimana Pak? Lukanya itu setelah diperiksa dokter di CT scan, tempurung tengkorak itu retak, hancur. Kemudian dioperasi di Rumah Sakit Keramat Jati, jadi si tempurung itu diganti sama titanium. Upacara kenaikan pangkat dipimpin oleh Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan di Mapolda Jawa Barat. Selain keempat anggota polisi tadi, Polda Jawa Barat juga memberikan apresiasi kepada 77 anggota Polri lainnya yang mengalami luka-luka. Ditegaskan oleh Kapolda Jawa Barat, hal ini merupakan bentuk apresiasi dan tanggung jawab pimpinan Polri atas kejadian yang menimpa para anggotanya. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, ratusan peternak dan pegiat domba Garut dari berbagai daerah di tanah air mengikuti adu ketangkasan domba. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Saudara, puluhan orang pelaku seni dan budayawan se-Jawa Barat menggelar aksi damai di Gedung Sate Kota Bandung. Para pelaku seni dan budayawan ini mendesak pemerintah agar bisa mengembalikan budaya Indonesia seperti dulu. Massa juga menuntut agar pemerintah segera mengadili para pejabat yang terlibat kasus korupsi.
Aksi damai digelar oleh para pelaku seni dan budayawan se-Jawa Barat yang digelar di depan Gedung Sate Kota Bandung Jumat sore kemarin. Aksi ini digelar sebagai bentuk kepedulian para pelaku seni dan budayawan terhadap kondisi Indonesia yang kini semakin memprihatinkan. Para pelaku seni dan budayawan ini menilai budaya Indonesia yang asli telah hilang. Para pelaku seni dan budayawan ini mendesak pemerintah agar bisa mengembalikan budaya Indonesia seperti dulu. Massa juga menuntut agar pemerintah segera mengadili para pejabat yang terlibat kasus korupsi. Tuntutan buat pemerintah pusat, satu, segera eksekusi para koruptor yang sudah terindikasi, kan banyak. Kasus nikel, kasus nikel 300 triliun. Kemana kabarnya? Kasus Pertamina, galian nikel yang ilegal, apa kabarnya? Ya, banyak kasus-kasus yang terindikasi korupsi, tetapi isunya menghilang seperti asap. Aksi damai yang dilakukan para pelaku seni dan budayawan ini diwarnai dengan penampilan kesenian khas Jawa Barat, seperti seni karinding, debus, angklung, dan tari jaipong. Untuk mengawal jalannya aksi, puluhan petugas kepolisian diterjunkan. Masa aksi akan kembali turun ke jalan jika permintaannya tidak ditanggapi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, libur panjang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, wisata pantai di Kabupaten Pangandaran diserbu ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Mereka memanfaatkan liburan bersama keluarga untuk menikmati indahnya pantai Pangandaran. Mayoritas pengunjung didominasi berasal dari kota Bandung. Keramaian pengunjung di Pantai Pangandaran, Jawa Barat ini terjadi sejak saat libur Jumat hingga Minggu siang. Ratusan wisatawan dari berbagai daerah berdatangan ke Pantai Pangandaran untuk menikmati suasana libur panjang. Keramaian tak hanya di Pantai Barat dan Pantai Timur Pangandaran, namun hampir semua objek wisata yang ada di Pangandaran ramai diserbu wisatawan. Ya, udah berapa kali Pak ke Pangandaran Pak? Baru 2 sih Pak. 2 kali ya? 2 kali. 2 kali ya Pak. 2 kali. Di jalan macet nggak Pak tadi Pak? Alhamdulillah enggak sih Pak. Nggak ada ya? Iya. Soalnya dari rumah tuh, dari Bandung tuh berangkatnya malam. Jam 11:30. Banyaknya isu terkait aksi demo di Pangandaran beberapa waktu lalu tak menyurutkan jumlah kunjungan yang masuk ke Pantai Pangandaran. Mereka tetap menikmati suasana pesisir Pangandaran. Seperti yang dikatakan Rini asal Bandung, setelah beberapa tahun dirinya baru datang lagi mengunjungi Pantai Pangandaran. Tahun ini, ia membawa keluarga dan tetangga ke Pangandaran yang sudah direncanakan untuk liburan di Pantai Pangandaran. Karena memang kesatu kita sering ke Pangandaran dan memang tempat wisatanya juga enak, pantainya juga ramai. Salah satu tujuan destinasi lah. Destinasi wisata. Udah sering banget, sangat sering. Untuk mengantisipasi kejadian laka laut, petugas lifeguard, Satuan Polairut, Polres Pangandaran, dan TNI Angkatan Laut Pangandaran siaga dan melakukan patroli untuk melakukan pemantauan para pengunjung wisata yang sedang melakukan aktivitas berenang di pantai. Untuk long weekend ini, lonjakan pengunjung sangat luar biasa. Dari hari kemarin Jumat, Sabtu, dan Minggu, ini peningkatannya signifikan sekali. Tadi pagi sampai sekarang sore, biasanya sore itu, kalau hari Minggu ya sore sepi, tapi ini kayaknya rame. Ini lumayan, dan untuk laka laut, ada 2 laka laut, pos 4 dan pos 2, tapi alhamdulillah bisa terselamatkan karena kesigapan kami dari petugas lifeguard dan dibantu oleh tim Polairut Pangandaran. Diharapkan para pengunjung agar selalu waspada
dan mematuhi rambu-rambu yang telah dipasang di beberapa titik yang merupakan daerah rawan terjadinya kecelakaan laut serta memperhatikan imbauan dari petugas. Dede Ibin, Kompas TV, Pangandaran, Jawa Barat. Ratusan peternak dan pegiat domba Garut dari berbagai daerah di tanah air mengikuti adu ketangkasan domba yang digelar Polres Garut sebagai upaya melestarikan domba Garut dan agar polisi lebih dekat dengan masyarakat. Lebih dari 500 ekor domba Garut berlaga dalam adu ketangkasan domba yang digelar Polres Garut yang berlangsung di lapangan Rancabango, Garut. Acara yang berlangsung selama 2 hari ini diikuti peserta dari berbagai wilayah di Jawa Barat dan luar Jawa Barat dengan menampilkan domba-domba unggulan berkualitas tinggi dengan berbagai kelas yang dilombakan sesuai dengan bobot domba hingga bibit domba. Tak heran bila harga domba Garut setiap ekornya bisa mencapai puluhan bahkan di atas 100 juta rupiah. Terlebih bila domba yang dilombakan menjadi juara. Tak tanggung-tanggung, Polres Garut pun menyediakan hadiah utama berupa 4 unit sepeda motor, barang-barang elektronik, dan hadiah menarik lainnya. Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto bilang kegiatan ini menjadi ajang hiburan rakyat yang menarik guna melestarikan seni tradisional dan menjalin hubungan yang lebih erat antara polisi dan masyarakat, khususnya para peternak dan penggiat domba Garut. Ada sebanyak 586 domba yang ikut lomba ini. Pesertanya ini dari luar daerah juga banyak kan ya? Iya betul, dari Kabupaten Bandung, ada Kota Bandung, dari Majalengka, bahkan ada yang dari Kalimantan. Ya, Kalimantan. Kita tetap jaga persatuan terutama di wilayah Garut. Saudara, Mike Tyson dan Floyd Mayweather Jr. dijadwalkan akan berduel dalam pertandingan tinju bertajuk Hall of Famers pada awal tahun 2026. Informasinya sesaat lagi, saudara. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, petenis nomor 1 dunia tunggal putri Aryna Sabalenka menjuarai turnamen Grand Slam Amerika Serikat terbuka 2025. Sabalenka mengalahkan Amanda Anisimova 6-3 dan 7-6. Mike Tyson dan Floyd Mayweather Jr. dijadwalkan akan berduel dalam pertandingan tinju bertajuk Hall of Famers pada awal tahun 2026. Mike Tyson yang akan berusia 60 tahun pada tahun depan akan kembali naik ring setelah kekalahannya dari Jake Paul tahun lalu dalam pertandingan 8 ronde. Ia akan duel melawan Floyd Mayweather Jr., petinju yang tak terkalahkan hingga saat ini pada partai eksebisi. Tanggal dan lokasi pertandingan belum diumumkan. Si leher beton adalah mantan juara kelas berat. Sementara The Money merupakan petinju yang mengoleksi 5 gelar di kelas welter dan welter super. Pertarungan resmi terakhir dalam karir Mayweather Jr. kala duel melawan bintang MMA Conor McGregor pada 2017. Pertarungan itu bersama dengan kemenangannya atas Manny Pacquiao dan Canelo Alvarez merupakan 3 duel paling menguntungkan dalam sejarah tinju.
Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.